Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan baru, tampil berbeda saat hadir dalam forum Greek Institute. Ia keluar dari gaya formal dengan menyelipkan humor tajam yang mengarah pada Rocky Gerung. Dalam paparannya, Purbaya menekankan pentingnya peran Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperlihatkan data statistik sebagai bukti konkret. Ia menegaskan bahwa tudingan Jokowi tidak bekerja jelas terbantahkan lewat angka yang menunjukkan perkembangan nyata. Di hadapan audiens, Purbaya menyinggung pandangan Rocky Gerung dengan nada roasting yang membuat forum penuh tawa. Ia menyarankan agar Rocky Gerung memahami kembali dasar-dasar ekonomi sebelum melontarkan kritik yang tajam. Bagi Purbaya, kritik memang sah, tapi harus sejalan dengan fakta dan data. Dengan cara tersebut, ia ingin menunjukkan bahwa kerja pemerintah tidak hanya sekadar terlihat di permukaan, melainkan bisa diukur melalui capaian ekonomi yang nyata. Bapak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya di beliau. Nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo ngaku Bapak itu sebenarnya jiwanya genjet ya, cuman terjebak di tubuh bapak-bapak. Gua mulai demen ke Menteri Keuangan yang baru ya, Bapak Purbaya ya. Walaupun gayanya selengean, tapi kerjanya mulai kelihatan. Dari mulai menyuntikkan dana pemerintah 200 triliun ke perbankan, dan yang teranyar mengkritik Rocky Gerung di hadapan orangnya langsung. Selain itu menyampaikan prestasi Pak Jokowi, orang yang selama ini dikritik habis-habisan oleh Rocky Gerung. Pak Purbaya mengatakan, mohon maaf Pak Rocky, saya kritik ya Anda. Saya sampaikan prestasi Pak Jokowi, kata siapa Jokowi tidak ada prestasinya. Ya walaupun di sampingnya ada saya. Ya, tapi setidaknya Pak Purbaya ini ya, kalau misalkan mengkritik langsung di hadapan orangnya, nggak seperti Pak Rocky yang selama ini keluar-keluar mengkritik Presiden Pak Jokowi, bahkan sekarang mengkritik Gibran gitu. Cuman berani jadi belakang. Nah, kalau kita mencermati dari presentasinya Pak Yudi ini, saya senang banget nih. Dia bilang Pak Rocky Gerung selama ini bilang Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Nah, bahkan Pak Jokowi sudah sangat concern terhadap ekonomi. Makanya apa yang dipresentasikan ini ada pergerakan yang sangat yang bisa membantu perekonomian Indonesia. Dan yang lebih dahsyat lagi, apa yang saya sampaikan kemarin tentang persoalan tidak mungkin yang namanya koalisi Pak Prabowo dengan Jokowi itu akan habis, itu nggak mungkin. Dan ternyata benar kan, presentasinya Pak Yudi ini pada tahun berapa, kemudian dia datang ke Pak Jokowi mengatakan ini ekonomi kita harus dibantu. Kemudian Pak Jokowi bilang ya bantulah. Nah, akhirnya terjadi reshuffle kabinet. Pak Prabowo menunjuk Pak Yudi. Jadi Pak Yudi ini adalah orang yang pernah di belakang Jokowi. Bahkan dia bilang kan, ini Pak, apa yang saya lakukan ini, dan di belakangnya ada saya katanya. Gila, orang ini ngomongnya emang buset deh, koboi banget ya. Tapi lama-lama kita jadi suka juga nih sama orang-orang kayak gini. Kalau saya sih suka ya orang-orang yang nyablak gitu ya. Mudah-mudahan orang-orang kayak gini nih memang kerjanya bener ya. Orangnya kerjanya bener, nyablak apa adanya, dia ngomong aja dan dia ngomongnya wah. Tapi ini orang ini kan juga sangat dekat dengan beberapa pengkritik pemerintah ya, kayak Rocky Gerung, kemudian Bang Syagonda dan sebagainya. Bahkan dia termasuk orang yang juga dekat dengan Syagonda kan, dan juga dengan Fuad Bawazir dan sebagainya, dekat juga. Artinya orang ini bisa diterima pasar ya.
Dan kita lihat juga beberapa hari ini sudah mulai rebound ya. Jadi gimana nih para orang-orang yang pembenci Jokowi ini yang bilang, wah ini Prabowo sudah mulai menghilangkan satu-satu pengaruh Jokowi. Ternyata enggak kan? Karena seperti yang saya sampaikan, enggak mungkin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu minimal satu periode ini. Nggak tahu kalau periode kedua ya. Kalau periode kedua itu udah lain persoalan ya. Minimal periode sekarang karena Pak Prabowo masih bersama Gibran. Itu nggak mungkin. Itu sangat kecil kemungkinan lah apapun yang terjadi. Tetapi semua bisa terjadi. Tetapi melihat track record, melihat apa yang selama ini terjadi, apa selama ini yang telah berlaku, sepertinya berat sekali untuk mengatakan Pak Prabowo akan menghapuskan satu persatu jejak Jokowi, pengaruh Jokowi, itu nggak mungkin. Nah, terus kalian mau ngapain? Nah, sekarang ini pasti nih ya, saya yakin ini media-media sosial, wah ini ternyata juga orangnya Jokowi nih, ternyata orangnya Jokowi nih, pengaruh Jokowi. Apalagi Mbah Amin Rais bilang, wah, fisiknya ada di Solo, pikirannya ada di Jakarta. Ya nggak apa-apa lah kalau untuk Indonesia kan. Masalahnya apa? Kayak Pak Amin ini juga gimana? Orangnya ada di Solo, pikirannya di mana-mana kalau Pak Amin Rais ya kan. Oke, guys, menarik ya. Menarik sekali, dan bagi kita sih untuk kebaikan Indonesia kenapa tidak, itu aja sih kita ya. Saya sempat mengkritik kemarin, kita pengen lihat bagaimana sih cara ngomongnya nih orang ya kan, ya memang nyablak ya kan, kayak ngasbun gitu macam-macam. Tapi ya ternyata beberapa hari belakang ini saya amatin, nih orang koboi banget, mantap lah. Mudah-mudahan pekerjaannya oke. Kita selalu dukung pekerjaan-pekerjaan yang berguna untuk Indonesia. Salam Indonesia. Guys, ada info fresh nih. Ada 3 info terbaru, 3 gebrakan dari Indonesia. Yang pertama, Menko baru kita kritik Rocky Gerung disuruh belajar ekonomi lagi, ngebelain Pak Jokowi. Gila, ini dia. Katanya kan waktu itu biasanya Rocky Gerung mengkritik orang ya, sekali-kali katanya nyenggol-nyenggol dikit ngekritik Pak Rocky tentang bagaimana sebelum-sebelumnya ekonomi kita turun terus dinaikin lagi sama Pak Jokowi. Tentunya di samping Pak Jokowi ada Purbaya Yudisadewa, anjay. Setelah itu Ferry Irwandi udah baikan guys. Kemarin udah main tuntut-tuntutan kan, sekarang udah berdialog berdua, akhirnya berbaikan sama TNI. Semoga Bang Ferry lanjut mengkritik lagi ya. Dan ini yang paling epic sih last nih. Kalian ini tahu apa guys? Jadi sebelum kita mau nonton film di bioskop, sekarang ada video Pak Prabowo ditayangkan sebelum film bioskop. Jadi kegiatannya dia ditayangkan lah. Ya pastinya ada pro kontra. Ini kontranya, nonton mau ngilangin stres, malah tambah stres. Ini sangat mengganggu bagi anak abah. Nah ini pronya nih, biar pada kebuka matanya kalau program Prabowo itu emang jalan. Presiden Prabowo pengen pengakuan dari rakyat. Seru. Pak Purbaya ini salah satu menteri ya yang bisa kita jadiin contoh kalau misalnya kita kuliah di luar negeri tapi kita tidak berkarya di luar negeri tapi kita dihargai oleh negara sendiri. Akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa pola atau misalnya tata cara bicaranya itu berbeda banget. Tata cara pandangannya tuh berbeda banget gitu dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini mungkin sekolahnya di Indonesia gitu dengan memiliki kredit atau misalnya memiliki lulusan atau ijazah dari dalam negeri seperti itu. Jadi tata cara pandangan orang luar itu tactical gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya saat ini ngomong ya percuma Pak kalau misalnya kita cuma ngeliat grafik doang tapi nggak ada perkembangannya. Ini lagi diusahain malih. Ekonomi kan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 itu kan kita semua ngerasain tuh bahwa ekonomi itu berada di bawah gitu kan. Nah ini lagi dipaksa naik nih karena pada saat itu Pak Purbaya belum kenal sama Bapak Presiden Prabowo pada saat itu. Makanya Pak Purbaya pada saat itu datanglah ke rumahnya Pak Jokowi. Nanya Pak Jokowi, Pak boleh nggak nih Pak dibantu karena perekonomian ini akan hancur Pak. Pak Purbaya ngomong gitu sama Pak Jokowi, tolonglah Pak bantu. Dengan daya upaya yang Pak Purbaya lakukan, akhirnya Pak Purbaya sekarang ini bisa menggelontorkan uang itu sekitar beberapa ratus triliun gitu ya untuk
ditaruh di bank-bank yang ada di Indonesia. Jadi nggak dimendepin terus di BI, disebar cuy sama Pak Purbaya. Sampai BSI aja itu dapetin gelontoran uang itu 10 triliun. Makanya nggak heran kalau kemarin saham naik, ya nggak? Sempat saham turun kan waktu pada saat demo tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September. Nah akhirnya sekarang saham naik lagi. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya kamu sekarang ini lagi kuliah di luar negeri dan udah mau lulus, terus misalnya udah ada gelar PhD dan bla 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 bla, balik ke Indonesia, lu tunjukin kemampuan lu sama Pak Prabowo, pasti Pak Prabowo itu akan menghargai lu. Kemampuan lu ada di mana, kira-kira lu bisa diandalkan di bidang apa, lu tolong pulang ke Indonesia, nanti bisa didiskusikan oleh Pak Prabowo. Coba deh, lu gue ngelihat bahwa Pak Prabowo ini agak berbeda ya dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bahwa memang betul-betul dimanfaatkan orang yang memang seharusnya duduk di kursi menteri itu adalah orang-orang yang harusnya berstandarisasi seperti Pak Purbaya. Begitu juga berlaku dengan DPR. Kalau semua orang-orang di DPR itu standarisasi pendidikannya itu kayak Pak Purbaya, Indonesia kita aman. Mohon maaf nih sebelumnya tanpa mendiskreditkan siapa-siapa, tetapi kalau kita memiliki lulusan yang sangat amat sekali berkualitas seperti Pak Purbaya, maka pola tata cara kita untuk berkomunikasi dalam memberikan keterangan terkait kemajuan ekonomi atau dalam sektor apapun itu akan lebih clear and loud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.